ya Divine Judgment jadi bakal sia-sia gitu. Problemnya menurutku dari pemilihan Volker Regents ya, ini memojokkan Evo Icon untuk punya DPS Oke. yang tinggi. Kalau kita ngelihat DPS yang benar-benar available sekarang itu di tangan Pakito dan juga di tangan dari Cloud. Ya. Farsha masalahnya kalau sampai ke trigger sekali, cooldownnya lumayan loh untuk bisa engage lagi ke team fight. Betul. Veteresa nggak bisa benar-benar terus-terusan bisa dibuka. Namun itu dia ke-10 hero yang telah dipilih oleh masing-masing tim dan ini dia untuk prediksi presented by Samsung Galaxy di mana Choji dan juga Reddit Overkill memprediksikan EVO Striker yang menang, tapi ternyata kalau kita ke arah Aul, iya prediksinya ke arah Volker Legends. Wow, jadi 2 suara ke arah EVO's Icon. Betul? Dan 1 suara ke arah Volker Regents ya. Betul. Dan seperti apa untuk keseruan di match kedua kita, jadi langsung saja kita menuju ke Land of Doubt. Let's go! Yes, dan here we go. Match kedua EVO's Icon versus Volker Legends. Dengan adanya head-to-head presented by BCA untuk kedua belah XP laner. Kudils versus Psychots. Yang kita tahu Psychots pemain yang memang sudah cukup lama ya. Veteran Kita lah. lihat juga veteran juga sempat bermain juga di MPL. Tapi memang sekarang dia akan dihadapkan dengan tim yang harusnya isi playernya pun ini cukup kita kenal. Dan ternyata Fabian, lihat sebagai roamer dia agresif banget. Matilda lagi-lagi memberikan gangguan yang cukup berarti ke arah Gamora yang sekarang mengisi role pakai jungler. Tapi Fabian sepertinya nowhere to run. Wow, Flicker dibalas Flicker. Tapi first blood presented by BCA diamankan untuk EVO's Icon. Invasive maneuver yang ternyata menguntungkan teman-teman dari EVO's Icon. Namun ingat gak cuma ada Matilda aja yang bisa punya early power, tapi juga ada rival yang menggunakan Martis ditambah lagi dengan adanya Impurage. Tambahan damage-nya untuk di level 15 bisa up to 250 setiap menggunakan skillnya. Yang membuat seenggaknya dari penggunaan rival early to late game-nya lumayan oke lah dengan Iya, Martisnya. bener banget sih. Terutama aku menarik banget sih ngeliat EVO's Icon ya. Ini ada 2 mid laner yang memang berganti-gantian mengisi role junglernya. Dan ternyata kemarin masih works. Dan apakah akan works juga untuk di match hari ini. Dan ternyata di area tengah Hijum kehilangan cukup banyak HP. Dipaksakan kembali tim fight-nya. Raja Lele di sana dengan Ghostbuster yang dia keluarkan. Dreams pun kehilangan cukup banyak HP-nya. Tapi harus aware dengan damage dari Raja Lele yang kali ini membuat kehilangan 2 bar dari masing-masing player EVO's Icon. Iya, namun dengan adanya Ripal dan juga Gamskoy menggunakan ke arah tank jungler, ini tinggal bagaimana komposisi dari masing-masing tim sih untuk kontes ke arah Tartana. Dan entah kenapa dengan hadirnya Arlot ya, menurutku masuk ke level 4 ini bisa jadi teritorial yang dimiliki oleh teman-teman dari Volker Legends. Iya, tapi Gamskoy dalam bahaya, langsung terkena pressure yang cukup besar. Decimates dikeluarkan, Gamskoy somehow dia masih bertahan. Dan bahkan untuk kali ini Kudils dalam ancaman. Masih ada flicker dari Dreams, ditarik dengan Shadow Stampede. Tapi sepertinya Dreams gak bisa untuk selamat. Flicker dan juga basic attack dari Raja Lele mendapatkan poin kill. Satu basic attack terakhir dan bahkan mengeluarkan flicker dari Raja Lele. Dapetin poin killnya, namun seenggaknya untuk dari segi turtle contestnya ada 2 flicker, bahkan 3 yang gak available sebenarnya untuk Volker Legends. EVO's Icon pun demikian, namun melihat dari segi posisi Chait yang ada di arah bottom lane berarti satu-satunya harapan untuk bisa kontes ada di tangan dari Psychots. Ya, sementara untuk Turtle Camp presented by Samsung Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5. Kali ini udah disiapkan oleh Gamskoy ya. Meskipun belum ada backupan, tapi ya Volker Regents pun nggak bisa melakukan apapun. Karena memang di bagian bawah ada pick off yang diciptakan. Dan di pick off sementara Turtle Lane presented by BCA jatuh ke tangan EVO's Icon. Yes, untungnya dari pertukaran masih lumayan oke dari EVO's Icon, namun Volker Legends masih bisa membalaskan hal tersebut dengan adanya invasi lagi. Dengan Raja Lele udah masuk ke level 4. Netherrealm sudah available, ngebuat dia bisa makin agresif lagi. Tapi lihat di arah top lane, 3 player merundung ke arah. Ini bahaya banget sih, Circling Eagle, Final Slash bahkan dibuka. Langsung menyapu bersih Psychots yang sempat mempop up sprintnya. Masih ada 2 siege minion yang akan membuat EVO's Icon kehilangan full gold platingan di top lane. Ya, ini otomatis langsung dapetin gold yang banyak banget. Namun hal yang sama terjadi di arah battle lane, dimana dari Ahdan sudah terspres gitu saja. Dan bahkan Veteran Strike pun langsung menutup nyawanya, membuat di arah battle lane lumayan free. Tapi lihat bagaimana follow up dari Fabian yang begitu cepatnya untuk melakukan defensive maneuver di arah bottom lane. Ya, masalahnya ini kalau nggak dapetin full gold platingan bakal jadi hal yang merugikan juga ya. Circling Eagle terlalu berani Fabian. Seorang diri, dia coba untuk mempick off Hijum, tapi sepertinya miskalkulasi dan untungnya masih ada shield dari Guiding Wind.
Dan sekarang backupan dari Raja Lele terlihat di bagian bawah dan nggak ada pertukaran dari objektifnya. Di bagian Little Wonder terlihat ada Final Flash mengunci Dreams, masih bisa escape. Tapi saat sayangkan Ripal ini terus memberikan efek knock up-nya atau knockback-nya dengan adanya Mortal Coil. Iya, dan aku melihat rotasi dari Valkyrie Regents dari tadi masih lumayan menguntungkan ya. Apalagi dengan adanya di arah top lane sudah diamankan oleh mereka. Di arah bottom lane lagi-lagi ditekankan oleh teman-teman dari EVOS Icon dan bahkan di zoning out dengan menggunakan Veteran Strike, ngebuat akhirnya Gold Shield Turret pun sudah mulai adil dari kedua belah tim. Wow, Circling Eagle. Ingat Favian nggak punya flicker dan bahkan kali ini Nadalomnya berhasil dihilangkan. Blazing Duet dibuka tapi Cait gak bisa untuk selamat. Somehow damage dari Ahdan ini tepat banget dan bahkan belum selesai karena memang Gamskui pun terjebak. Dua player dieliminasi, mencari player ketiganya, Dreams dipaksa untuk flicker defensif. Tapi Favian belum berhenti. Sementara itu, Turtle Camp presented by Samsung, Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5 muncul di bawah. Ya, dengan adanya Turtle yang kedua sudah mulai nge-pop up juga, ternyata tukar sekarang. Valkyrie Regents yang ngambil ngebuat network mereka lumayan makin bergap lagi dibandingkan dengan EVOS Icon. Yeah. Entah kenapa aku merasakan bahwa untuk sekarang, Turtle selain presented by BCA ya, untuk Valkyrie Regents, tapi untuk sekarang, Hijume dapetin 3 poin kill, berarti emang untuk sekarang dia yang jadi damage paling besar ya. Tapi ini dia replay presented by Samsung Galaxy, dimana untuk di arah bottom lane pergerakan yang didapatkan oleh teman-teman dari Valkyrie Regents itu kuat karena adanya Netherrealm. Dengan Netherrealm yang terbuka seperti yang teori aku katakan tadi, ngebuat adanya pertukaran yang sangat-sangat mereka untungkan dengan 1 poin kill, apalagi ke arah gold laner yaitu Cait. Ditambah lagi dengan adanya Gamskui yang hilang, ngebuat pada akhirnya dari 1 turtle aja ditambah dengan 2 point kill, itu tiba-tiba ada 2000 gold keep loh, Radit. Iya, dan sekarang Dreams pun baru saja terpick off ya oleh Ripal tadi. Dan bahkan Valkyrie Legends, lihat pergerakan mereka ambush attack di area orange buff. Ini cukup berbahaya, karena memang targetnya bisa ditujukan ke arah inner turret top lane-nya. EVOS Icon, di sisi sebaliknya mereka memberikan pressures dengan Feather Ice Rock yang dibuka dari Hijum. Tapi saat disayangkan Kudils masih bisa selamat dan sekarang nggak ada player EVOS Icon yang bisa mendefense inner turret top lane mereka. Coba invasi ke arah jungle, tapi sepertinya ya itu adalah pertukaran yang bisa didapatkan. Tapi saat disayangkan mereka kehilangan inner turret di bawah menit ke-6 tadi. Ya, dan ini ngebuat di arah top lane benar-benar menjadi salah satu strong point juga untuk Valkyrie Legends. Namun lihat bagaimana rotasi dari Valkyrie Legends itu kebanyakan jadinya 3-2 gitu loh. Apalagi dengan adanya Iritel plus Faramis yang benar-benar nempel mulu. Ini bakalan nge-trigger juga untuk Ahdan bisa dapetin gold spike yang lebih tinggi juga. Apalagi di area top lane udah hilang 2 turret nih. Yang kemungkinan besar damage-nya sekarang udah bukan dari tangan Raja Lele ataupun dari Ripal aja, tapi Ahdan udah mulai tipis-tipis lah bisa kontribusi damage. Betul. Dan ada Final Flash yang dibuka, Cait terkena efeknya. Mencoba untuk escape, masih aman. Tapi Gamskui menabrakkan dirinya dengan Baxia Shield Unity karena Kudils melepaskan dan juga merelakan bottom lane outer turretnya. Ada pertukaran memang di area top lane, tapi Turtle Camp presented by Samsung Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5 muncul di area atas. Sama-sama bergerak ke area top lane, tapi sepertinya preparations dari Valkyrie Regents ini lebih siap ya untuk kontes di turtle-nya. Iya, nah kenapa aku melihat bahwa EVOS Icon bakalan bisa efektif banget di saat Cait juga udah mulai dapetin damage potensialnya sih. Karena untuk sekarang sih Hijumnya benar-benar aman banget dan dapetin 3 poin kill gitu loh. Tapi apa yang terjadi kalau misalkan nanti Favian sekiranya udah dapetin item defense yang lumayan oke untuk melakukan engage ke dalam. Wah, Hijum gak bisa untuk selamat, berhasil di-shutdown oleh Ahdan. Dan kali ini Netherrealm yang dibuka, Blazing Duet untuk memecahkan semua nyawa cadangan. Tapi kali ini lihat, udah gak ada Netherrealm dan bahkan berhasil dipaksakan untuk mundur. Belum ada player tambahan yang bisa dieksekusi oleh Valkyrie Legends. Tapi saat disayangkan sepertinya Turtle akan direlakan kah Gamskui? Harus tahu kalkulasinya sebelum dia mulai masuk ke area Turtle dan Turtle Slay. Presented by BCA jatuh ke tangan Valkyrie Legends. Masih ada Circling Eagle. Favian menari-nari di udara. Terlihat ada Gamskui yang jadi target utama. Final Slice membuat Gamskui
gak bisa untuk selamat. Ghostbuster bahkan dibuka, tapi sepertinya Gamskoy mendapatkan backupan meskipun kali ini dia pun ditangkap oleh Volker Legends. Status lain by BCA sebanyak 2 kali di tangan dari Volker Legends dan bahkan Psychos mencoba untuk melakukan pemaksimalan laning jauhnya, namun terlihat bagaimana struggle-nya dia di saat adanya tim fight yang dipaksakan oleh teman-teman dari Volker Legends dan bahkan Blazing Duet pun dibuka, namun hanya bisa mendapatkan Ahdan kah karena dari segi absorbnya Fabian masih sangat banyak, namun langsung di follow up dengan adanya Decimation menuju ke arah Cait membuat dia pulang ke base tanpa melakukan recall. Wow, EVOS Icon ini nggak bisa untuk mempertahankan outer turret mid lane-nya dengan Final Slash karena hijau ditabrakin langsung lagi. Dan kali ini mencari target keduanya Dreams yang terlihat terspot juga. Double kill dikantongi oleh Kudels dan presented by Samsung Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5 pastinya. Dan ini udah dipegang banget loh. Menit ke-8 oleh Volker Legends. Mereka invasi jungle. Dan bahkan kali ini Purple Buff direbut oleh Ripal dari tangan Gamskoy. Iya, dan ini yang ngebuat akhirnya EVOS Icon pun udah mulai ke setback banget nih. Pertama, Cait yang ngedapetin item spike. Yang kedua, kita akan lihat lebih lanjut di replay presented by Samsung Galaxy. Dimana engagement pertamanya itu datang dengan adanya Cait yang udah ngebuka Blazing Duet. Dapetin ke arah Ahdadon. Di saat dia pengen pulang, ternyata HP-nya udah tipis banget dan langsung kena 1 kali Decimation. Dan aku juga melihat bahwa ada follow up attack juga ke arah Hijume yang melakukan Veteran Strike. Ditambah dengan adanya Final Slash ngebuat di arah belakang sana Hijume udah mulai keringetan kayaknya. Wow, keringet dingin sih kayaknya. Meskipun ada keuntungan untuk EVOS Icon ya. Wow, Dreams ditabrak dengan Matilda Airline. Serkanya Eagle Connect karena tubuh dari Dreams berhasil di pick off. Meskipun sempat untuk flicker. Tapi outer turret mid lane berhasil di-secure juga. Gamskoy nowhere to run. Berhasil dihilangkan. Dan kali ini Psychots yang terlihat mencoba untuk ditangkap. Tapi sepertinya dia bakal cukup struggle. Karena memang ini waktu yang bersamaan dengan Lord Camp presented by Samsung Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5 muncul di bagian bawah ditarik dengan Shadow Stampede. Perlindungan dari Hijom. Mencoba mendapatkan point kill. Tapi digocek dengan Guiding Wind. Adan still survive. Ya, ini yang sangat menyebalkan dari tadi aku lihat ya. Netherlamp dikeluarkan. Terus tiba-tiba ada Guiding Wind juga dikeluarkan. Iya. Gitu loh. Ini jadi apa ya? Defense durability dari Volker Legends itu bukan dari HP ataupun dari lifesteal, tapi dari tambahan HP Netherrealm plus absorb. Lihat bagaimana banyaknya absorb yang dimiliki oleh Fabian. Wah, repot banget sih. Dan Lord Train presented by BCA jatuh ke tangan dari Volker Legends. Tapi kali ini lihat Precious karena Dreams gak bisa untuk selamat dikejar oleh Leo dari Iritel Ahdan. Dan kali ini mencari target selanjutnya. Ada Veteran Strike juga karena Raja Lele masih belum mempop up Netherrealm-nya. Tapi Fabian terlalu dalam seorang diri dan disengage. Wow, itu adalah tarian yang luar biasa dari Fabian. Membuat macan putih kebingungan. Ya, itu yang paling enak ya dengan adanya perubahan dari Circle Eagle. Namun satu hal yang pasti, laning jauh udah susah nih dilakukan oleh Psychos. Karena dengan adanya Fabian, seenggaknya gangguan pun bisa diantarkan gitu loh dengan Guiding Wind plus Circling Eagle. Yang kedua adalah aku dari tadi juga masih belum lihat adanya Dreams melakukan Divine Judgment yang benar-benar on point untuk bisa di-follow oleh teman-teman dari EVOS Icon. Ada sih beberapa, cuman nggak bisa jadi game changing untuk EVOS Icon. Lihat dari segi perbedaan kill point ya, 15-5 dit. Wow. Dan juga net worth-nya beda di angka 6.000. Ini yang ngebuat mereka jadi under banget untuk di menit 11 kita. Wah, ini benar-benar one-sided bisa dibilang karena memang point kill-nya gap-nya cukup jauh ya di angka 10. Dan sekarang Volker Legends sudah berhasil menghancurkan semua inner turret. EVOS Icon berusaha mempertahankan base turret-nya. Lagi-lagi Fabian menari-nari di udara dan disengage kembali. Base turret memang berhasil secure, tapi lihat Psychos Precious belum berhenti. Psychos masuk di lini belakang dengan tower strike yang luar biasa. Netherrealm kali ini membuat adanya Psychos yang berhasil di pick off di tangan Volker Legends. Gamskoy pun gak bisa selamat. Teammate yang dikeluarkan timingnya tepat banget. Dan EVOS Icon mereka harus berpuas dengan inisiasi backstep yang gagal dari Psychos. Sumpah ini bahaya sih adanya combo Iritel plus sama Matilda gitu loh. Apalagi kalau kita lihat dari itemization-nya. Ini critical chance aja. Kalau misalkan Ahdan menggunakan ke emblem marksman, udah 80% loh. Kalau misalkan tambahan terakhirnya ke arah Great Dragon Spear ya. Ditambah lagi dengan adanya Matilda yang bisa ngasih move tambahan, pasifnya cepet banget keisi gitu. Ya, tapi sekarang Precious belum berhenti. Volker Legends memaksimalkan semua creep yang memang baru saja spawn, tapi Divine Judgment karena yang tepat. Lihat di sana coba untuk menghilangkan nyawa dari Ripal, tapi Ripal still survive. Dan bahkan Blazing Duet from Giant mencari target di bagian depan dari Volker Legends meskipun Gamskoy lagi-lagi tertinggal. Berhasil di pick up 2 member dari EVOS Icon dan tershutdown. Ripalnya kali ini di tangan dari Hijum. Tapi apakah mereka mencoba untuk meng-cancel lini belakang dari EVOS Icon? Final Slash connect karena Giant tapi masih bisa mundur dengan Battle Mirror image-nya dan merelakan 2 base turret ke tangan Volker Legends. Yes, dengan
adanya 2 base turret yang hilangkan, apalagi dengan adanya Ripal yang tumbang juga. Menurutku ini pertukarannya tetap di tangan dari Volker Legend sih. Masalahnya 2 inhibitor yang hilang ditambah dengan super minion yang jalan, ngebuat EVOS Icon akan ketemu nih dilema antara mau kontes ke arah Lordnya atau mau melakukan defensive manuver gitu loh. Ini conceal play di point Judgment connect, tapi follow up yang cepat langsung bisa mempanis Raja Lele di sana, tapi ter-shutdown dan bahkan kali ada pertukaran di mana memang follow up damage-nya cukup sakit banget. Coba untuk blazing duet dari Chait, mencoba mencari di belakang, Adan masih bisa berlarian dan bahkan Fabian yang terjebak masih ada kayak Uding Win dan juga assault set yang dihasilkan. Kalau saat connect karena Chait coba untuk menggocek dengan Battle Mirror di match-nya, tapi Fabian somehow dia masih ada Circling Eagle dan berputar-putar di udara, masih bisa disengage dan malah Psychots-nya yang ter-pick off untuk kelima kalinya dan Lord Camp presented by Samsung Galaxy Z Fold 5 dan Z Flip 5 muncul di top lane. Itu aku udah ngeperhatiin adanya 3 kali guiding wing yang digunakan oleh Ahdan untuk menghindari kematian-kematian yang tidak dibutuhkan. 3 kali terbang, dan kalau misalkan kalian lihat ya, itu sambil terbang pasti barnya juga keisi gitu loh. Itu yang ngebuat tadi aku jelasin, combo Irithel dan juga Matilda ini berbahaya banget untuk dari segi power output damage dan juga escape mechanism mereka gitu loh. Apalagi dengan Lord yang sudah diambil presented by BCA oleh Volker Legends, ini yang ngebuat akhirnya ada chance yang sangat besar untuk Lord ini menjadi Lord terakhir di game pertama. Karena lihat deh posisinya, 21-7, ini udah 3 kali lipat dari kill point EVOS Icon. Ditambah lagi dengan adanya mid lane yang jalan dengan sangat baik, ini butuh banget adanya engagement dari Dreams yang sengaja matain struktural dari Volker Legends agar mereka nggak terlalu agresif. Wow, tapi Circling Eagle Fabian masih bisa escape ya. Dan wah ini bener-bener sih, Matilda tuh harus di-respect sih. Total dia dapetin KDA itu 2 point kill, 19 assist. Dan itu 100% team fight participation. Iya. Jadi memang luar biasa banget untuk Matilda di patch kali ini. Di mana Lord mendekat di area mid lane. Psychots di bagian depan, Circling Eagle lagi-lagi lihat Fabian. Gak takut ya dia masuk ke dalam area base. Meskipun ada inisiasi yang coba dilakukan, Feather Isaac sudah mulai dibuka. Best threat terakhir dihancurkan. Netherrealm di pop up dari Raja Lele. Sudah mulai mendekat ke arah bagian base, tapi Dream seperti bisa selamat. Blazing Duet dibuka, tapi lihat. Ada satu member yang didapatkan Kudels. Berhasil dipanis. Pertukaran dengan Gamskoy. Masih ada laju minion dan sekarang base-nya terekspos. Gak bisa untuk selamat Psychots dan juga Gamskoy-nya. Dan bahkan untuk kali ini lihat fokusnya ke arah base. Karena Volker Legends mendapatkan kemenangan di game yang pertama. Dengan dominasi yang sangat tinggi menggunakan Fabian plus Esmeralda, Volker Legends mengembangkan game pertama dengan sangat manis. Wow, itu dia. Tapi ini dia victory presented by BCA. Wow, di luar prediksi ya ternyata ya. Yep. Volker Legends benar-benar mendominasi semua yang ada di Land of Doubt. Dan EVOS Icon ini nggak dikasih chance sama sekali untuk bisa defensif. Dan terbukti pick pertama ke arah Matilda itu sangatlah worth it. Karena menurutku ada 3 aspek yang paling penting yang bisa ditawarkan Matilda ke Volker Legends. Ya. Yang pertama, amplify power dari Irithel itu nyata tadi. Dengan adanya movement tambahan, ditambah lagi dengan adanya escape mechanism tambahan juga, ngebuat Irithel dari dan minim banget ke pick off. Yang kedua adalah absorb yang ia punya, itu bisa menjadi salah satu teknik presence ke arah teman-teman dari EVOS Icon. Karena seperti yang tadi kita lihat, ada momen dimana sering digunakan, tapi teman-teman dari EVOS Icon tuh mundur. Tapi pas mereka masuk ke dalam dari base mereka, Fabian langsung cabut gitu loh. Iya. Yang secara nggak langsung jadi kayak bendera putih untuk kedua belah tim gitu loh. Udah jangan berantem. Iya, That's masalahnya timing dari Circling Eagle yang masuk ke dalam base ya. Itu kan dia jadi kena aggro turret kan. Iya. Dan dia bisa escape gitu. Jadi itu ada momentum sekitar 1 detik atau 2 detik gitu untuk teman-temannya bisa nih ngincer semua hero yang ada di dalam area aggro turret base-nya. Dan itu Betul. benar-benar dimaksimalkan banget karena memang susah ya pakai Parsia ketemu sama Arlott, ketemu sama Matilda, Iya. ketemu sama hero-hero yang bisa nge-cancel Feather Ice Strike ya. Dan Hijau meskipun dapat positioning di belakang banget, ya dia bisa dikejar gitu. Itu sebenarnya masih efektif untuk di arah early game-nya. Makanya tadi aku bilang di arah ban pick-nya cukup berani dengan penggunaan Farsha yang ada Matilda pertama, yang kedua tiba-tiba ada Arlott. Karena masuk ke menit ke-7 ke atas, Farsha dari Hijume itu udah beberapa kali mengeluarkan Feather Strike. Yeah. Namun selalu di-cancel dengan adanya Final Slash dan juga Circling Eagle gitu loh. Itu yang ngebuat akhirnya nggak bisa efektif lagi menjadi damage dealer. Ditambah lagi dengan ada faktanya bahwa Chait udah under, ngebuat otomatis teman-teman dari EVOS Icon
itu punya durability dan divide yang lumayan oke, namun tidak punya damage yang terlalu besar bisa diberikan kepada Valkyr Legends. Iya, dan highlights presented by Samsung Galaxy akan kita saksikan untuk di game yang pertama ya. Ini dominasi yang luar biasa meskipun early game first blood diamankan oleh teman-teman dari EVOS Icon. Tapi ya Matilda as a roamer nggak terlalu jadi masalah sih kalau misalnya dia yang di pick off gitu ya. Dan lihat itu guiding winnya jauh banget nyelamatin sosok dari Martis Ripal. Dan benar-benar mereka setelah tadi ke pick off untuk pertama kalinya tahu timing yang tepat untuk bisa mempick off balik dan malah mendapatkan keuntungan dari semua laningnya. Ya, ditambah lagi dengan adanya rotasi yang sebenarnya ditekankan oleh Valkyr Legends itu fokus ke satu lane dulu. Satu lane difokuskan dan buktinya ada di area top lane. Iya. 2 turret bahkan sampai inner itu udah benar-benar habis di area top lane dari EVOS Icon. Dan gak lama kemudian mereka urutin satu persatu sampai di arah bottom lane juga. Kita udah bisa lihat nih di menit kelima di mana di bottom lane itu dapetin 2 player plus 1 turtle ngebuat gapnya langsung beda 2000 gold gapnya. Balik lagi ke arah top lane, kita udah ngelihat bagaimana early aggression dari Martis udah bisa dimaksimalkan oleh Ripal. Namun entah kenapa yang aku lihat untuk di early-nya MVP-nya tuh sebenarnya di tangan dari Raja Lele. Banyak banget Netralim yang ke pop up berbarengan dengan adanya Matilda ngebuat akhirnya Netralimnya itu sangat-sangat menjangkau. Bahkan 80% dari waktu yang digunakan untuk Netrealm itu hampir menutup semua player dari Valkyr Legends. Itu yang ngebuat mereka tuh akhirnya punya durability gitu loh. Yang pertama, mobilitas mereka cepat. Yang kedua, mereka punya darah tambahan. Ya agak susah untuk bisa menumbangkan Valkyr Legends kalau nggak ada DPS gitu loh. Dan seperti yang tadi aku katakan ya, hijaunya udah nggak dapetin space. Bahkan Gamskui dengan menggunakan ke arah Basya pun akhirnya nggak bisa melakukan offensive power yang terlalu besar. Dan pada akhirnya masuk ke menit ke-15, kita melihat bagaimana dengan 3 lane yang kebuka, akhirnya menjadi tanda terakhir untuk EVOS Icon tutup di game yang pertama. Ya, dan kemenangan untuk Valkyr Legends di game yang pertama. Dan kita akan segera menyaksikan untuk game statistik presented by Samsung Galaxy. Memang ya, kita lihat dari Favian deh, aku penasaran banget seperti apa itemnya. Karena kalau di match yang pertama tadi, itu pasti selalu ada Flash of the Oasis. Tapi kita nggak lihat ya, untuk 4 hero yang sudah jadi dari Favian ini, dan Enchanted Talisman, Oracle, Blade Armor, dan juga Immortality, serta Favor sebagai pilihan dari Realm Boots-nya. Fun fact-nya, dengan adanya Enchanted Talisman dan juga Oracle, ini kan ngasih 30% cooldown reduction ya. Betul. Makanya tadi kita sempat ngelihat adanya di satu team fight aja. Itu 2 kali ya? 2 kali atau 3 kali sebagai Eagle gitu ya? 3 kali. Itu kayaknya under 1 menit deh. Tapi intinya 3 kali Ahdan bisa selamat dari keadaan yang fatal. Dan ngomongin ke arah Ahdan, wajar. Dia nggak menggunakan item defensif apapun kecuali Tough Boots dan juga Wind of Nature. Yang ngebuat ya balik lagi tadi seperti Coji katakan, ini combo yang bener manis banget kalau sampai ketemu lagi sih. Iya sih. Retail dan juga Matilda. Dan aku sih udah tahu sih ini MVP-nya siapa sih. Jadi langsung aja lah ya. Kita akan segera menyaksikan MVP presented by BCA untuk di match kita yang kedua. Game yang pertama jatuh ke tangan Favian bukan sih? Dan yes, Favian yang Matilda yang dia bawakan, lihat total KDA-nya 23. Dan itu berarti 100% team fight participations. Tapi kalau untuk roamer ya, gold per minute di angka 600 menurutku lumayan tinggi loh. Karena rata-ratanya ya dari pengalamanku yang aku lihat itu di angka 500-an. Iya. Kalau untuk roamer ya. Karena memang gini Coach, itu gamenya cukup